Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana babak baru antara gerombolan pembenci Bapak Jokowi, Suryo, Tifa, Rismon dan sebagainya itu semakin suruh dan semakin lucu saja sahabat-sahabat. Di mana si Tifa ini kemarin dalam videonya merasa dizolimi, merasa dikriminalisasi oleh pendukung Bapak Jokowi. Dan baru-baru saja Bro Suryo membuat video dan sepertinya dia mengemis dan meminta perlindungan kepada Bapak Prabowo karena Bro Suryo ini merasa seperti rakyat kecil juga. Dan di video selanjutnya di mana Bung Fahri Hamzah menjelaskan bahwa kedekatan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi sudah jelas tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Lucu. Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadilah itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan. Ya, ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa ya, kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau ya gitu dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan ya. Jadi kami siap ya berempat untuk menerima tantangan ini. Dan terima kasih untuk warga masyarakat ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi tidak perlu ada sumbangan apapun ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Jelas ya, Pak Jokowi bagian dari Pak Prabowo bagian dari Pak Jokowi. Tapi sebenarnya kan begini, kalau menurut saya ini kan upaya untuk mengadu domba, memecah belah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Masih belum selesai itu. Itu sebabnya kenapa yang selalu yang selalu dihadap-hadapkan adalah Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kenapa tidak dihadap-hadapkan dengan yang lain? Itu dia. Jadi karena ada pihak-pihak yang tidak senang dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, maka kemudian berupaya diadu domba gitu, diperhadap-hadapkan antara dua tokoh ini gitu. Yang sebetulnya tidak mungkin dan tidak bisa untuk terjadi. Karena apa? Karena Pak Jokowi, ya Pak Prabowo pernah menjadi bagian dari Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo jadi bagian Pak Jokowi kan jelas, ya itu ceto welo-welo kan, itu. Karena Pak Prabowo menjadi anggota kabinetnya Pak Prabowo. Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Prabowo juga jelas. Dulu pernah jadi calon gubernur di calon Pak Prabowo. Ya kan? Ada teken ya, Pak Prabowo ya. Nah, Pak Jokowi walaupun berhadapan dengan Pak Prabowo tidak pernah kasih nilai 11 dari 100. Tetap ke situ kan. Tetap ke situ hantam dulu sekali. Supaya itu tidak. Kemudian ya Pak Jokowi masih menjadi bagian dari Pak Prabowo. Kenapa? Ya Pak Prabowo melanjutkan program-program Pak Jokowi. Tentu Pak Prabowo punya inisiatif, punya ide, punya gagasan. Tetapi spiritnya sama. Ya, sama-sama ke rakyatan. Mungkin Pak Jokowi komunikasi atau interaksi dengan rakyatnya yang menonjol. Tapi kalau bicara program Pak Prabowo, luar biasa keberpihakannya kepada
rakyat Indonesia. Begitu loh. Jelas ya, Pak Jokowi bagian dari Pak Prabowo bagian dari Pak Jokowi. Mengapa Pak Prabowo diam melihat fenomena ijazah palsu? Kita bahas ya. Jadi yang namanya presiden sebenarnya pasti mengetahui apapun yang terjadi, apalagi ini ada unsur politik di dalam negeri. Pasti tahu. Apalagi berkaitan dengan rekannya, dengan sahabatnya. Tetapi kenapa dia diam? Kenapa Pak Prabowo diam? Ya, ini disclaimer dari saya. Karena Pak Prabowo sudah tahu siapa yang bermain di belakang ini. Siapa yang mencuatkan isu-isu ijazah palsu. Di mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang 2 periode pernah mendukung Pak Prabowo dalam elektoral. Ya, dalam pertarungan pemilu. Dan Pak Prabowo tahu didukung orang-orang tersebut nggak pernah menang. Karena apa? Cara mainnya kampungan, cara mainnya nggak elegan, hanya bisa main black campaign, ya, hanya permainan-permainan kotor, gitu ya. Nah, itu yang membuat waktu itu selama 2 kali berturut-turut ya, elektoral itu menarik suaranya Pak Prabowo, ya, sehingga dia kalah terus. Makanya Pak Prabowo diem aja, ya. Terus yang kedua, Pak Prabowo juga mengambil keuntungan dengan adanya viral, ya, hal tersebut. Karena dengan viral di media sosial, viral di tanah air, ya, persoalan ini cukup membuat fokus masyarakat, fokus netizen, ya, fokus haters, lawan-lawan politik itu lari fokusnya, sehingga Pak Prabowo dengan mudah bersama Gibran menjalankan program-program yang sudah mereka canangkan dengan semut. Ini fakta. Kamu tahu nggak? Rosuryo, Amin Rais, ya, Dr. Tifa yang selama ini memfitnah seorang Jokowi dengan fitnahan ijazah palsu, mereka sebenarnya paham betul bahwa Jokowi itu memiliki ijazah asli dan paham betul apa yang dikatakan mereka itu adalah suatu kebohongan. Tapi hal ini adalah disengaja. Iya, disengaja. Karena upaya apapun, ya, untuk menyebarkan berita palsu itu nantinya agendanya adalah bisa diterima oleh orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tolol, ya. Orang-orang bodoh, orang-orang yang tolol ini pastinya akan percaya dengan berita ini dan lalu ikut menyebarkan kembali. Efeknya apa? Ya setidaknya dengan efek seperti itu akan menjadi membunuh karakter seorang Jokowi. Faktanya seperti itu, bro, ya. Jadi sekali lagi, mereka itu yang mengawali fitnahan kepada Pak Jokowi, mereka tahu betul kalau itu adalah suatu kebohongan dan sengaja digerakkan oleh para elit politik untuk menjatuhkan Bapak Jokowi dan juga menjatuhkan nama Gibran.